Oke, Shalom MC New York. Shalom. Selamat malam bagi teman-teman di New York. Selamat pagi bagi teman-teman di Indonesia. Kyong Hi Fat Choi, Xianen Kuai Le, Wan Sen Rui, Ang Pao Nalai. Puji Tuhan, bersyukur hari ini eksklusif. Ini pertama kali saya muncul setelah operasi besar beberapa waktu yang lalu. Semua jadwal pelayanan selama sebulan ini harus dibatalkan karena saya harus beristirahat untuk proses recovery saya. Tapi saya bilang sama istri saya, BMC New York jangan dibatalkan. Karena saya terlalu cinta dengan BMC New York. Amin, saudara-saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai yang ke-6 menulis demikian. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Nah, kalau kita baca ayat 7 dan selanjutnya, judul perikopnya adalah keadaan Ayub dipulihkan. Nah, saudaraku yang diberkati, kitab Ayub adalah wisdom literatur. Kitab hikmat, artinya kita bisa belajar banyak hikmat daripada pengalaman-pengalaman hidup Ayub. Seringkali hidup ini harus dipelajari setelah kita melewatinya. Ketika kita mengalami proses, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, kita mengalami tantangan dalam hidup kita nggak bisa melihat hal yang baik. Kita selalu melihat semuanya buruk, it is a bad day, ini satu petaka, ini satu bencana, kita marah, kita kesal, kita jengkel, kita frustrasi, kita takut. Tapi setelah kita menjalani proses itu, kita menoleh ke belakang, ternyata ada maksud Tuhan. Ternyata ada rencana Tuhan. Seringkali satu hal yang kita pikir celaka, itu cara Tuhan melindungi kita. Satu kali kita pikir itu penyakit, itu cara Tuhan memberkati hidup kita lebih sehat lagi. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub katakan begini, "Selama ini aku mendengar kabar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Engkau." Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan first hand. Nah, kita mengenal ada dua revelation, dua pewahyuan, dua penyataan. Yang pertama first hand revelation, yaitu satu revelation pernyataan Tuhan secara langsung kita alami. Tapi ada yang namanya second hand revelation, yaitu pernyataan Tuhan yang kita dengar dari kata orang. Sudah bersambung-sambung. Nah, Tuhan mau kita tidak mengalami second hand revelation, tapi kita mengalami first hand revelation. Kita harus melihat Tuhan. Dan saya percaya apapun masalah yang kita alami, apapun penyakit yang kita alami, itu kesempatan Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Sekarang yang jadi pertanyaan, kita bisa melihat itu enggak? Kita bisa mengalami itu enggak? Nah, saudaraku yang diberkati, ini penting sekali. Ini penting sekali. Tuhan menyatakan dirinya. Ada dua hal yang terjadi ketika kita dalam beban, dalam pergumulan, dalam penyakit. Yang pertama, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Yang kedua, Tuhan menyatakan siapa diri kita. Ternyata itu ujian buat kita. Apakah kita pengecut? Apakah kita penakut? Apakah kita pemberani? Nah, itu ujiannya ketika kita dalam masalah.
Saya sering ilustrasikan, kalau jeruk kita peras, yang keluar apa? Yang keluar ya bukan cuma airnya, bukan cuma jusnya, yang keluar juga ampasnya, yang keluar juga yang namanya biji-bijinya. Nah, saya mau tanya, kalau Tuhan peras hidup Anda, apa yang keluar? Itu aslinya keluar. Makanya masalah, pergumulan, penyakit, Tuhan memeras hidup kita. Tuhan mau menguji Agus Lutan ini kadarnya, kualitasnya apa sih? Agus Lutan ini imannya seperti apa sih? Kita ngomong aku mengasihi engkau Tuhan itu gampang. Tapi ketika kita dalam satu penyakit, divonis penyakit yang paling mengerikan, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Nah, ada satu kata lagi yang saya pakai dalam hidup saya. Ayub katakan, aku tahu. Jadi saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu siapa Tuhan, apapun masalah kita bisa kuat. Apapun masalah kita bisa lewati dengan tenang. Kita bisa lewati dengan damai. Kita lewati dengan kuat. Kata tahu itu penting. Kata tahu itu kita mengenal Tuhan. Karena Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, maka kita bisa mengenal Tuhan. Yang pertama dikatakan, Dia Allah yang maha kuasa. You can do anything and everything. Saudara, jangan fokus pada masalah kita. Jangan fokus pada penyakit kita, tapi fokus kepada kebesaran Tuhan kita. Dengan kita sakit, dengan kita lagi bangkrut, tidak berarti kuasa Tuhan jadi turun. Tidak berarti Tuhan jadi lemah. Tidak berarti Tuhan jadi tidak berdaya. Selama-lamanya Dia Allah yang maha kuasa. Ingat tipuan iblis. Iblis punya kuasa, memang. Iblis punya kuasa. Iblis bisa buat mukjizat. Tapi ingat, tetap yang maha kuasa itu Bapa kita. Itu Tuhan kita. Jangan fokus pada penyakitmu. Jangan fokus pada keadaanmu. Kau akan meratapi dirimu, menyesali dirimu, kau akan sakit hati, kau akan kecewa, kau akan frustasi. Ingat, kita punya Tuhan yang maha kuasa. He can do all things and everything dalam hidup kita. Dokter bisa bilang mustahil. Dokter bisa bilang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan kita, tidak ada yang tidak mungkin. Saya sudah alami 10 tahun yang lalu. Waktu ginjal saya bocor, saya gagal ginjal, dokter bilang tidak mungkin bisa sembuh. Dalam waktu 10 tahun, Pak Agus harus cuci darah. Sudah lewat 10 tahun, saya tidak cuci darah. Puji Tuhan, saya masih sehat, ginjal saya masih baik, sampai hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Kalau saya lihat penyakit saya lihat keadaan saya pasti frustasi. Saya pasti ngambek, gak akan khotbah. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai saya. Dia maha kuasa. Istri saya selalu bilang, jangan fokus sama penyakit kamu. Seberat apapun penyakit ini, fokus. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua dikatakan bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Ingat itu, kita harus tahu itu. Dia Allah yang berdaulat. Tidak ada rencananya yang gagal dalam hidup kita. Apapun yang buruk terjadi dalam hidup kita, saya percaya itu bagian rencana Tuhan untuk satu kebaikan. Tuhan mengorkestrasi hidup kita demikian indah, demikian luar biasa, seperti yang Ayub alami. Ayub mengalami masalah secara finansial, hartanya habis. Dia mengalami masalah secara relasional, anaknya mati. Dia mengalami masalah secara fisikal, dia sakit, saudara sekalian. Nah, saya mau beritahu saudara sekalian, dan Ayub tahu itu bagian daripada rencana Tuhan, karena setelah itu Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Makanya kalau kita tahu this is a plan of God, makanya kita nggak akan mengeluh. Kita nggak akan protes, kita nggak akan komplain. Jujur, saudaraku, ketika saya tahu saya didiagnosa kanker ganas, saya sempat frustasi. Ketika dokter katakan harus dioperasi usus saya berontak. Saya melawan. Saya bilang, enggak. Saya lahir ususnya normal, kembali kepada Bapak juga ususnya normal. Saya nggak mau dipotong.
Saya memberontak, saudara. Sampai akhirnya saya sadar ini rencana Tuhan. Ini tujuan Tuhan dalam hidup saya. Supaya nama Tuhan lebih dipermuliakan lagi. Saudaraku, kemarin kami di Pineng, puji Tuhan punya teman-teman yang baik. Seorang teman dari sahabat orang sakit, itu cerita banyak pengalaman, kesaksian, orang yang datang berobat ke Pineng yang sakit. Dia cerita ada satu ibu sakit kanker. Kanker yang parah, stadium yang tinggi, sudah di kemo, saudara. Nah, satu hari lagi dia di hotel, berdoa. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, stop kemo, pulang. Wah, dia kaget. Terus pagi dia bangun, Tuhan ngomong lagi, stop kemo, pulang. Dan akhirnya dengan iman dia pulang. Saudara-saudaranya, mamanya nggak setuju. Bilang, gila, sudah error ini. Tapi dia bilang, Tuhan suruh saya stop kemo dan pulang. Dan memang dengan iman, dia sembuh. Nah, waktu saya mengalami itu dengan cerita itu, iman saya bangkit. Siapa tahu besok operasi, Tuhan bilang malam ini, Agus, kamu tidak ada operasi. Kamu pulang ke Indonesia. Saya mengharapkan itu Tuhan ngomong sama saya. Tapi sampai pagi saya masuk rumah sakit, Tuhan nggak ngomong sama sekali, saudara. Artinya ini rencana Tuhan untuk saya menjalani operasi. Yang ketiga, yang kita mau beritahu saudara, bahwa Tuhan itu maha tahu. Dikatakan begini, itulah dikatakan, firman-Mu siapakah dia di ayat 3, yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Saudara, apapun keputusan yang Tuhan buat dalam hidup kita, dia tahu. Amin, saudara. Apapun keputusan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu. Jangan pikir Tuhan bodoh. Jangan pikir Tuhan masa bodoh. Jangan pikir Tuhan tidak tahu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu semuanya. Dia kontrol semuanya. Dia kendalikan semuanya. So, kita nggak usah takut. Makanya kadang-kadang kita nggak ngerti plan Tuhan. Kita nggak ngerti rencana Tuhan. Kita nggak ngerti keputusan Tuhan. Ya iyalah ya, jalan kita bukan jalan Tuhan. Cara berpikir kita jauh dengan cara berpikir Tuhan. Kita nggak pernah bisa mengerti. Jadi jangan pernah komplain, jangan pernah memberontak, katakan ya Tuhan. Percaya saja, pasti semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Makanya kemudian Ayub minta ampun. Kenapa? Karena dia bilang, ini hal yang sangat ajaib yang tidak ku ketahui. Ya iyalah, otak kita cuma seupil, mau mengerti Tuhan yang maha besar, ya nggak bisa. Betul nggak, saudara? Kita nggak akan pernah bisa ngerti cara Tuhan. Kita nggak bisa mengerti jalan Tuhan. Yang Tuhan mau kita percaya aja, dan kita akan melihat perkara yang ajaib yang tidak pernah kita ketahui terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada satu new experience, ada satu breakthrough yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya memulai cerita saya. Boleh ya Pak Yongki ya? Haleluya. Saya sudah lama bersama istri saya mau ke Pineng, mau berobat. Sebetulnya sudah dimulai dari 2022. Tapi kadang suasana masih pandemi, kita nggak berani. Terus 2023 mulai sibuk pelayanan lagi, aktif pelayanan, berjuang lagi dalam pelayanan, jadi terabaikan. Akhirnya istri saya bilang, kita harus ke Pineng untuk kamu saya di endoskopi sekalian di kolonoskopi. Orang suka tanya, Pak, gejalanya apa? Saya selama ini suka sakit mah. Jadi saya hampir tiap hari minum obat mah yang namanya prasol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, masalah saya adalah GERD. Masalah ada GERD, saya sering muntah, masalahnya GERD. Jadi istri saya bilang, rewel sekali mah kamu. Kurang makan dikit lapar. Malam suka lapar, malam suka sakit perut. Jadi dia bilang kita cek ke Pineng. Udah nggak usah tahan-tahan lagi, kita periksa ke Pineng. Jadi 15 Januari kemarin dengan sukacita, dengan tubuh yang sehat, kami berangkat ke Pineng. Sampai di Pineng dijemput teman, kita makan kue tiaw, kita happy-happy. Akhirnya kita ke dokter. Kita ke dokter pertama, kita ke dokter gastro. Kita ke dokter gastro karena masalah saya kan
Masalah saya kan lambung, pencernaan. Jadi kita ke dokter Castro antri itu di rumah sakit Adventist tuh dokter harus antri. Jadi pagi-pagi kita udah antri, dapat ternyata nggak dapat karena dokternya terbatas cuma 15 pasien. Saya nomor 16. Waduh, saya bilang, udah capek-capek datang dari Indonesia, udah bangun pagi-pagi, ternyata nggak dapat antriannya. Akhirnya saya ke tempat dokternya, kliniknya, saya tanya sama nurse, saya bilang, tolonglah, saya dari Indonesia nih. Nah, tadinya isi saya nggak mau endoskopi, tadinya nggak mau. Tapi lihat begitu berjuangnya untuk dapat antrian, akhirnya bilang, udah kami daftar 2, minta tolong sama dokter, apakah sore ini bisa ketemu dokter atau besok pagi. Akhirnya puji Tuhan dapat privilege dibantu oleh perawatnya, dokter akhirnya kasih info, kami besok bisa datang untuk ketemu dokter urutan nomor 1 dan nomor 2. Akhirnya Rabu pagi kami ke dokter bilang oke, jalan satu-satunya endoskopi dan kolonoskopi, kami berdua. Puji Tuhan, Kamis pagi kita udah siap di hospital karena istri saya pakai asuransi, Rabu malam dia nginap di rumah sakit, saya pulang ke hotel, tapi saudara luar biasa ya. Kami itu selalu bersama-sama ya. Ketika saya harus tinggalkan dia di rumah sakit, saya pulang ke hotel, saya peluk dia, kami tangis-tangisan, saudara. Padahal cuma bisa 1 malam doang. Aduh, so sweet banget deh ya. So sweet banget. Nah, akhirnya kita bisa. Kamis pagi saya di kolon duluan, karena saya datang duluan. Saya di kolon duluan, dan kemudian istri saya nyusul. Kami ketemu di ruang kolonoskopi, kami ketemu di sana. Nah, akhirnya sore ketemu dokter lihat hasil saya. Dia bilang, oh luar biasa. Lambung Bapak bagus, cuma ada radang sedikit. Ya gampang dikasih obat. Bapak ada asam yang kuat, gampang. Ada obatnya. Lambung Bapak aman, lega dengarnya. Sekarang lari ke usus. Dia mulai dari usus bagus Pak dari bawah, bersih. Tapi sayang, ada polip sebesar 1,2 cm. Bisa ditampilkan siapa Bobby? Ada polip sebesar 1,2 cm di usus Bapak. Ini cukup besar, ini bukan terbesar. Saya punya teman ada 4 cm, 5 cm. Ini 1,2 cm, tapi masalahnya dia melebar. Dokter bilang ini bukan polip biasa. Kalau Anda tahu polip itu seperti usus itu seperti jamur. Jadi seperti jamur ditarik dia langsung keluar. Tapi saya punya ditarik nggak bisa karena sudah ada akarnya di dalam. Akhirnya dokter operasi. Jadi yang 1,2 cm ini dioperasi, gambar selanjutnya Bobby. Akhirnya dioperasi, saudara sekalian, dioperasi dipasang klep. Jadi itu ada klepnya, canggih sekarang ya. Sekarang pakai kayak stapler gitu ya. Jadi bekas operasi 1,2 cm itu di stapler sama dokter, dan nextnya ini polipnya 1,2 cm. Nah dokter bilang ini polipnya nggak biasa. Ini bukan polip-polip yang biasa. Saya curiga ini sesuatu yang aneh. Ini satu barang yang tidak baik, kata dokter. Jadi untuk itu harus dibiopsi. Karena harus dibiopsi, saya disuruh pulang ke Indo, tunggu hasilnya seminggu. Dan akhirnya kami pulang ke Indo, kita tenang, dan lucunya, waktu kita ketemu dokter itu, waktu itu saya nggak takut sekali. Saya nggak sampai nangis, sampai aduh Tuhan, kenapa Tuhan? Saya tenang. Dan hebatnya istri saya juga tenang. Istri dia dia pegang tangan saya. Terus kita tanya, dok, jalan keluarnya apa? Untuk kalau saya punya polip ini. Biasanya usus dipotong. Usus dipotong, dan kita lihat keganasan kankernya betul tidak. Pulang ke Indonesia, begitu pulang ke Indonesia, Sabtu pulang, hari Minggu saya masih khotbah, walaupun masih agak lemah, karena kan itu dioperasi ya. Dan hari Senin, iseng-iseng saya buka email. Ternyata email dokternya masuk, saudara. Tolong next. Saudara tahu isinya apa? Saya pucat, saudara. Hasil ujian daripada polip di bagian baca.
loketnya 0,5 meter from the excision margin. Nah, dalam bahasa Indonesia ya, ini bermakna polip di usus besar pada bagian rektosigmoid kolon tersebut sudah tukar, sudah berubah menjadi kanker ganas. Dokternya kurang asam juga ya, kata ganasnya udah besar semua lagi. Terus dikasih hitam lagi, saudara. Jadi kan nonjol banget gitu ya, kanker ganas. Jenis well to moderate differentiated adenokarsinoma. Nah, kalau sudah karsinoma ini kanker. Kalau sudah karsinoma ini kanker. Dikatakan bagian tapak polip yang dibuang sangat dekat dengan kanker tersebut, yaitu cuma 0,5 mm. Terdapat juga tanda-tanda kanker itu sudah menyebar, menyerang saluran limfatik dan pembuluh darah di usus besar. Makanya dokter nasihatkan supaya Bapak datang balik jumpa di Pinang secepat mungkin. Nah, saudara, kata kanker ganas, terus kata menyebar ini, waktu saya baca email ini, isi saya belum tahu. Saya terhenyak. Selama mungkin 10 menit saya gemetar baca handphone. Saya gemetar, saya diam, terus saya bilang isi saya, link, ini berita dari dokter sudah masuk. Apa beritanya? Apa beritanya? Saya bilang sudah karsinoma, sudah kanker ganas, tapi jenisnya well to moderate. Itu istri saya peluk saya. Dia peluk saya, bersyukur punya istri yang luar biasa ya. Dia peluk saya, dia bilang, kamu nggak usah sedih, kamu jangan shock baca ini. Ya udah terjadi, mau dibilang apa. Sekarang kita pikirkan langkah-langkah berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Terus dia bilang gini, banyak alasan kita bersyukur. Karena kanker saya ini adalah stadium 1, saudara. Stadium 1, ada next lagi nggak ya, Bobby? Ada tulisan dokter nggak ya? Oh ya, nah ini dikatakan begini. Jadi, saudara sekalian, dikatakan stage 1 nih. Di nomor 2 ya. Stage-nya PT1. Jadi, stage-nya itu stage 1. Jadi waktu kita ketemu dokter, dia bilang bersyukur stage-nya stage 1, stadium 1. Nah, waktu itu istri saya peluk saya, dia bilang gini, udah kita pikir jalan keluar, kita pikirkan apa yang harus kita lakukan, dan kamu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir, kita sama-sama. Dan jujur saudara, ketika dia ngomong gitu, dia juga gemetar, saudara. Dia juga takut, dia juga khawatir. Karena jujur ya, sampai sekarang kanker itu penyakit yang paling menakutkan. Orang kalau sudah sakit kanker, itu sakit menderita secara fisik, menderita secara emosi, dan menderita secara kantong, saudara. Secara finansial. Biaya pengobatan kanker itu mahal sekali. Sekali kemo di Malaysia, itu 5.000 ringgit, kira-kira 18 juta. 18 juta dan harus 12 cycle, saudara sekalian. Nah, saya kebayang itu semua. Tapi puji Tuhan, kita berdua kuat, tenang, kita nangis, kita telepon teman-teman baik kita, salah satunya Pak Yongki, dan Pak Yongki, terus terang Pak Yongki kaget ya Pak Yongki ya. Ya, gak kira kan, Agus Sultan kena kanker ganas begini, terus Pak Yongki bilang gini sama Bu Yongki, dia bilang kanker itu cuma nama Pak. Ini penghiburannya ya. Tapi bagi kami bersyukur itu kata-kata bagus banget. Kanker itu semua nama. Mau diabetes kayak, mau apapun cuma nama. Tapi kita punya nama di atas segala nama. Yaitu nama Yesus yang berkuasa. Jujur Pak Yongki, kami dikuatkan oleh kata-kata itu. Pak Yongki menguatkan saya, menolong saya, mengencourage saya untuk melewati masa-masa ini. Jujur saudara, selama kami persiapan seminggu, kita nggak siap untuk operasi. Kita nggak siap untuk kembali ke Penang. Karena kita udah pikir capek Penang pulang selesai gitu kan. Ternyata harus balik lagi ke Penang. Nah, harus balik ke Penang, kita persiapan seminggu. Akhirnya Senin 29 Januari, kami berangkat lagi ke Penang. Kami berangkat ke Penang, kami ketemu dokter. Dokter bilang bersyukur, stadium Bapak stadium 1, ini masih ketahuan awal banget. Nah,
satu hal yang kita nggak usah sesali ya. Ini rencana Tuhan. Dokter katakan kanker ini menjadi ganas baru 6 bulan ini. Jadi bulan Maret kemarin tahun lalu masih gak ganas. Dia masih polip. Tapi dia jadi ganas hanya dalam waktu 6 bulan. Terus saya tanya dokter, penyebabnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Bawaan aja. Nah, dokter bilang kalau you datang 6 bulan lalu, cerita lain. Kerjanya lain gitu ya. Clear, beres semuanya. Jadi menurut dokter gastro, bahwa ketika biopsi itu kan diambil tuh si kanker ini. Nah, dari hasil biopsi, ternyata kankernya udah clear. Jadi di usus saya tidak ada kanker lagi. Itu dari dokter gastro. Nah, karena itu udah, kalau kita baca di situ dalam bahasa Inggris malign free. Jadi udah free banget. Tapi yang jadi masalah penyebarannya itu ke saluran limfatik. Limfatik itu kan kelenjar getah bening. Kalau sudah di getah bening cepat sekali menyebar ke organ tubuh. Yang kedua ke pembuluh darah. Betul nggak? Kalau sudah pembuluh darah nyebarnya cepat sekali. Nah ini yang kita takutkan. Jadi dokter gastro konsul saya ke dokter bedah usus. Akhirnya saya ketemu dokter bedah usus. Dokter bedah usus bilang gampang caranya. Anda dipotong ususnya 19 cm. 19 cm dipotong ususnya. Aduh, operasi potong usus. Saya langsung takut ya. Takut karena saya nggak pernah dioperasi sebelumnya. Amandel saya nggak pernah dioperasi, usus buntu nggak pernah dioperasi, saya nggak pernah kena pisau operasi. Jadi saya bayangkan sakitnya, saya bayangkan risikonya. Saya ini kan ada darah tinggi, ada diabetes, ada ginjal, penyakit orang kaya semua ya. Nah, saya punya itu semua. Nah, jujur saudara sekalian, dokter katakan untuk kenyamanan dan keamanan Anda setelah operasi harus standby di kamar ICU. Aduh, saya bayangin kamar ICU ya. Orang di kamar ICU yang nggak sakit, bisa sakit, saudara. Nah, saya pikir Tuhan jangan sampai masuk ICU. Tapi nggak ada pilihan karena saya ini punya komorbid. Akhirnya ya udah, saya bilang Tuhan gimana ya? Saya tanya dokter, ada cara lain nggak selain operasi? Dokter bilang tidak ada. Partikel kanker itu kecil sekali. Di CT scan, di MRI nggak kelihatan. Cara satu-satunya dipotong dan dibiopsi lagi secara patologi. Akhirnya saya bergumul, operasi nggak ya? Operasi nggak ya? Nah, waktu itu kami hari Selasa ketemu dokter. Nah, kan masalahnya minggu depan Imlek tuh, ya kan? Jadi dokter bilang minggu depan saya sudah cuti. Anda kalau mau operasi Kamis besok. Kalau enggak 2-3 minggu lagi, terserah you balik lagi. Nah, saya kaget. Selasa suruh kita ketemu dokter. Kamis suruh operasi. Tapi ini manusia ya. Jujur, kami berangkat ke Pinang itu sudah siap operasi. Tapi begitu ditodong dokter operasi hari Kamis, kita takut, saudara. Kita nggak berani, padahal kita udah siap untuk operasi. Kita gemetar dua-duanya. Kita mencari alternatif lain. Terus saya bilang sama istri saya, yang kita balik 22 aja deh. Kita pelayanan dulu, balik Indo, baru kita balik lagi ke sini. Terus istri saya bilang, lu bikin gua stres. Mau 2 minggu lagi kita hidup sama kanker ini. Dia cuma menyebar, kita nggak tahu jadi apa, karena itu di dalam, udah nggak usah. Gua nggak mau pulang ke Indonesia lagi katanya. Kalau bisa operasi sekarang aja. Hari Kamis ini operasi. Ya udah, saya galau, tapi Tuhan baik. Tuhan kirim orang-orang. Makanya kalau kita lagi masalah ya, kita harus punya orang-orang, teman-teman yang baik. Makanya Ayub ketika dalam masalah, dia punya 4 teman kan, yang datang sama dia, mendampingi dia, dan Alkitab berkata, mereka 3 hari pertama cuma diam. Kadang-kadang silent ministry itu penting loh. Jangan terlalu banyak kepo. Kita orang Indo suka kepo ya. Kenapa lu sakit? Ini kutukan Tuhan loh. Ini dosa loh. Ini Tuhan nggak berkenan sama lu loh. Pelayanan lu nggak bener loh. Betul nggak saudara? Sering kita kepo kan? Betul nggak ya? Tapi teman Ayub tuh 3 hari itu diem. Silent aja. Nah, kita butuh teman. Nah, waktu saya mau dioperasi, saya pikir,
kasihan istri saya. Harus bolak-balik rumah sakit. Karena di satu kamar berdua laki-laki. Di Adventist itu nggak boleh ditemani cewek. Nggak boleh, itu aturannya. Jadi ini gimana, saya sendiri rumah sakit, istri saya sendiri di hotel, tapi Tuhan baik. Teman saya dari sahabat orang sakit Pinang itu mendampingi kami, dan dia bilang, saya siap membantu 100%, apapun yang Bapak butuhkan, tenaga, daya, temenin semua, saya tolong Bapak. Saya bersama dengan Bapak. Puji Tuhan dapat teman baik. Dan luar biasa lagi, teman saya dari Bali, itu kemarin itu telepon-teleponan. Dia bilang, Pak Agus ke Bali kapan? Tanggal 15, saya bilang. Dia ke Pinang kapan? Tanggal 15. Aduh, saya tanggal 31 ke Pinang. Ayo nyusul dong, ubah tanggal 31. Enak aja, kita mau berobat, saya bilang. Ternyata 29 saya balik. Begitu dia sampai di Pinang tanggal 31, dia 30 ya. Tanggal 30 dia cari saya. Pak Agus di mana? Saya di rumah sakit. Dia langsung curiga, ini kanker. Langsung dia dari airport, langsung segera ke rumah sakit. Dia datang ke Pinang buat holiday, buat ketemu teman-temannya, karena dia dulu pernah tinggal di Pinang. Tapi dengar saya sakit, dia langsung lupakan agendanya, dia langsung temenin saya di rumah sakit. Waktu kita ngobrol-ngobrol, saya lihat, dalam hati saya bilang, ada 2 pendeta. Terus nanti ada pendeta teman saya dari Medan, suami istri, bersedia bantu datang. Nemani istri saya, nemani saya. Jadi ada 3 pendeta, 1 istri pendeta, menemani saya untuk operasi. Dalam hati saya, apa yang saya takutkan? Apa yang saya khawatirkan? Ada teman-teman nih. Nanti saya balik tanggal 22, nggak ada yang nemenin, rasain lu, betul nggak? Jadi saya bilang, ya udah, saya operasi aja. Saya bilang, Tuhan, saya rela, saya ikhlas, saya mau untuk dioperasi. Kebetulan saya punya ponakan dokter di Jakarta, dia bedah dokter bukan internal, penyakit dalam. Saya bilang nih gimana Om, harus operasi Om. Mumpung di Pinang itu bagus, murah, dokternya canggih Om, peralatannya bagus, sudah Om, operasi apa yang Om tunggu lagi? Hari Kamis sama tanggal 22 sama aja Om, ngapain disimpan tuh kanker? Akhirnya saya tekad, ya saya menjalani operasi. Dan luar biasa, akhirnya kami masuk kamar operasi, di CT scan dulu. Nah, waktu saya masuk kamar operasi, diperiksa-periksa, akhirnya dibawalah ke kamar operasi. Ada 4 pendeta yang nemeni saya. Waktu saya operasi, apa yang perlu saya takutkan? Tolong gambarnya, Bobby. Nah, ini saudara, segini banyak orang Tuhan kirim untuk mendampingi saya. Apa yang kurang coba? Betul nggak? Mumpung ada orang. Kalau nggak ada orang, lebih repot lagi. Nah, terus next-nya, yang video. Ada. Next-nya. Nah, ini saudara sekali. Udah matikan aja. Ya, saudara tahu nggak? Nggak kebetulan, saya sewa apartemen. Nggak kebetulan, bukan hotel. Hotelnya penuh, saya sewa apartemen dekat rumah sakit. Dan bersyukur ada apartemen, kami bisa kumpul. Ini pendeta-pendeta semua loh. Mereka tiap hari kita doa. Kalau sudah sakit tuh ya, tiap menit kalau boleh doa ya. Betul nggak ya? The most powerful prayer is a kepepet prayer. Betul nggak? Kalau bisa tiap menit doa, saudara. Semua orang disuruh doa. Istri saya yang paling malu suruh doa, paling garang doa. Ketika saya sakit, dia pimpin doa, pimpin penyembahan, dia pimpin semuanya. Ini dia orangnya. Suruh doa nih sekarang nih, nggak mau dia lah, kabur pasti. Tapi waktu suaminya sakit, dia ayo semua doa, dia halau semua doa. Jadi kita bisa berdoa dan saya tahu kekuatan doa itu luar biasa. Kekuatan doa itu powerful. Amin, saudara. Jangan pernah tinggalkan kekuatan doa. Dan kita butuh teman-teman berdoa buat kita. Akhirnya saya rela, saya ikhlas waktu dioperasi. Nah, waktu saya dibawa di kamar operasi, satu hal yang luar biasa, saya nggak takut, saudara. Ini pengalaman pertama kali saya operasi. Saya nggak takut sama sekali. Nah, waktu saya lagi terbaring sendirian, tiba-tiba saya ketawa.
Memang dari awal saya sudah bilang, Tuhan, ketika saya tahu ini kanker, saya sudah komitmen sama Tuhan. Saya mau bersyukur setidak nyaman apapun keadaan. Saya mau bersyukur sesulit apapun keadaan yang saya alami. Saya sudah komit. Dan saya coba lakukan itu. Di rumah sakit nggak nyaman. Di mana-mana pengobatan namanya sakit nggak nyaman. Tapi saya belajar bersyukur. Nah, luar biasa ketika saya di kamar operasi, tiba-tiba saya ketawa. Dan Tuhan bilang, ketawa. Ketawain di penyakit. Ketawain tuh si setan yang berusaha ngancurin hidup lo. Ketawain. Terus saya bilang, Agus, kamu jangan kalah. Kamu harus menang. Agus, kamu ketawakan tuh penyakit. Dan Agus, kamu harus kembali sehat, harus kembali normal, dan harus lebih sehat dari kamu sebelumnya. Saudara, ini mau dioperasi loh, mau dibelek loh ntar lagi loh. Saya bisa ngomong gitu, dan luar biasa saya ketawa. Saya ketawa, saudara. Kan ini belum sakit, belum dioperasi kan. Saya ketawa di kamar operasi. Nama saya gila juga gue ya. Lagi mau dioperasi bisa ketawa, bener saya ketawa. Akhirnya si dua di kamar operasi, gak sadar, dioperasi. Nah, tadinya dokter bilang operasinya 3 jam lebih. 3 jam lebih, ternyata isi saya udah pot-potan, tunggu bisa saya kirim nggak ya gambarnya, Bobby? It's 9 hours. Oh, ini waktu persiapan operasi. Next. Ada nggak saya kasih itu? Next. TV layar TV nggak ada lukisan. Ada, oke. Saya lupa kirim. Oke, udah. Stop dulu, ya. Stop dulu. Ya, jadi isi saya nonton di layar. Ternyata cuma 2 jam. Saya ingat jam 5 Pineng saya masuk kamar operasi. Jam preparation sejam. Jam 6 dioperasi, jam 8 sudah selesai. Cuma 2 jam. Terus dokter panggil istri saya. Dia bilang, Ibu, operasi sudah sukses, sudah bagus. Usus yang dipotong nggak jadi 19 cm. 12 cm aja. Nah, saudara, terus dokter bilang, Bapak kondisinya bagus, stamina-nya bagus, tidak usah masuk ICU. Istri saya langsung tanpa sadar berlutut depan dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Dia sampai nangis. Terima kasih banyak. ICU itu mahal, saudara sekalian. Ini saja DP-nya Rp40.000, 140 juta, saudara. 135 juta. Nah, sampai 140 juta. Tambah ICU mau berapa? Tuhan tolong. Dari Yesus berkuasa. Dia langsung berlutut, saudara. Dan akhirnya, kan recovery-nya lama ya, bius ya. Akhirnya saya masuk ke kamar perawatan. Mereka semua para angel-angel ini, saya itu berdoa, Tuhan, kalau saya operasi, kalau saya harus dioperasi, saya minta parakletos. Parakletos itu kan Roh Kudus ya. Tahu arti parakletos? Parakletos itu pribadi yang dipanggil untuk mendampingi, menghiburkan, menguatkan, menolong. Itu parakletos. Itu Roh Kudus. Tapi saya minta parakletos yang fisik. Dan Tuhan kirim orang-orang ini. Pendeta dari Bali, pendeta dari Pineng, pendeta dari Medan. Parakletos yang Tuhan kirim. Dan luar biasa. Ada satu pendeta dari Nias, kenalan saya juga. Itu juga pas istrinya mau dioperasi. Dia ada di Pineng, dia datang juga, saudara. Jadi bayangkan, berkerumunlah pendeta-pendeta untuk pendeta Agus Sultan. Satu privilege surga yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya istri saya ketemu, Agus, papi, sayang. Sakit, saya cuma bisa bilang gitu. Sakit, saya bilang. Sakit, saudara. Akhirnya dirawat. Puji Tuhan, hal yang paling penting dalam operasi usus adalah yang paling berharga itu kentut, saudara. Makanya kalau sudah kentut boleh minum. Kalau nggak kentut nggak boleh minum. Seberapa berartinya kentut itu bagi orang yang operasi ya. Saya nggak sengaja setelah mulai pulih kan harus jalan di ward rumah sakit. Papasan sama satu orang Indo. Saya pasien operasi nomor 3, dia pasien operasi nomor 2 dengan dokter yang sama. Ternyata sama-sama orang Padang. Jadi kita bercerita.
dia itu sudah 5 hari nggak kentut. Jadi nggak boleh minum, nggak boleh makan. Sudah sementara saya sudah minum, sudah makan bubur. Dia 5 hari nggak kentut sampai distimulasi keluar. Kesian kan? Nah, dokter tanya. Jadi ketika dokter besuk, dia cuma tanya, sudah kentut belum? Gua nih dioperasi kok lu tanya kentut sih, betul nggak? Dan akhirnya saya kentut, cepat bisa minum 200 mili, 500 mili, 1 liter, akhirnya bisa makan bubur. Puji Tuhan, terjadi speed recovery, pemulihan yang cepat, saudara, dan akhirnya tanggal berapa tuh ya? Tanggal 6 Februari, saya boleh pulang ke apartemen. Puji Tuhan, dan masih belum selesai. Kita harus ketemu dokter berapa hari kemudian. Karena hasil biopsi usus itu yang menentukan. Dokter bilang, kalau di hasil biopsi itu ada kanker lagi, maka langsung stadium 3. Masih harap-harap cemas. Belum selesai. Harus tetap berdoa, tetap beriman, tetap percaya. Sampai hari Kamis tanggal 8, seminggu setelah operasi, kita ketemu dokter. Dokter periksa lukanya bagus, oke, kering. Terus dokter bilang, puji Tuhan, hasil biopsi dari usus yang sudah dipotong itu bersih. No cancer. Haleluya. Saya kasih lihat, bisa tolong tampilkan Bobby yang ada tulisan. Dibilang gini, free of metallistic malignancy. Sudah free dari penyebaran kanker. Dibilang sudah dicek 14 apa? Nodes itu apa ya? Lymph nodes. Jaringan. Jadi di usus itu ada 14 jaringan. Sudah diperiksa jaringan itu, 14 jaringan itu diperiksa dan dikatakan free of malignancy. Bebas dari kanker. Dan puji Tuhan, secara patologi kanker saya stage 0. Ini Tuhan luar biasa. Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Dokter menduga akan jadi stage 3, tapi Tuhan buat jadi stage 0. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuma dokter sarankan 6 bulan lagi cek tumor marker ya. CA. Harus cek tumor marker, dan kalau bisa tahun depan balik lagi untuk kolonoskopi lagi untuk memastikan semuanya bersih. Dan puji Tuhan saya sehat sampai hari ini. Ada waktu sedikit lagi Pak Yongki, dan luar biasa Tuhan. Tuhan itu full of surprise. Akhirnya kami pulang ke Indo tanggal 9 Februari. 10 Februari Imlek. Jadi istri saya bilang, sayang, tahun ini kita nggak Imlek. Nggak sempat menyiapkan Imlek. Sudah, yang penting kamu sehat. Oh, nggak apa-apa. Yang penting saya sehat, saya juga nggak harus Imlek kok. Istri saya sudah beli baju merah. Ini baju merah beli di Pineng. Untuk dia bisa pakai Imlek, saudara. Ternyata keadaan berubah, nggak bisa pakai baju merah karena nggak ada persiapan, rumah aja masih kotor. Akhirnya Jumat itu kita pulang, Tuhan kasih surprise. Ternyata sudah ada yang kirim bunga Imlek, saudara. Sisi Erik kirim bunga Imlek dari Medan buat kami. Tiba-tiba ada teman saya kirim buah pir, kirim kue lapis, kue Imlek. Akhirnya istri bilang, puji Tuhan, kita bisa merayakan malam Imlek, makan kue lapis, ada telong-telong Chinese-nya, ada kue lapisnya, ada buahnya. Lumayan kan? Dan lebih hebatnya Tuhan. Hari Imlek, saudara, saya bangun, tiba-tiba teman saya kirim babi kecap, sate babi. Orang Jakarta kan ikan bandeng ya. Kasih ikan bandeng, saudara, dan akhirnya kasih kue, bakpao, siomay, semua makanan Imlek dikirim ke rumah.
akhirnya pendeta Agustus Tan dan istri bisa merayakan Imlek. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan itu luar biasa. Lebih dari yang kita harapkan. Lebih dari yang kita doakan. Lebih dari apa yang kita pernah pikirkan. Amin, saudara. Amin, saudara. Istri saya mungkin menambahkan saya. Ayo. Udah lengkap. Apa yang kurang? Udah lengkap. Jadi benar ya. Ya, silakan Mujizat. Bu Lingling. Ya, silakan Bu Lingling. Ya, kami mau dengar. Cuma saya mau sampaikan aja, ketika kami mengalami masalah ini, saya orangnya langsung to the point sama Tuhan. Saya benar-benar berdoa seperti tadi Pak Agus bilang, dikit-dikit doa. Udah doa pribadi di kamar, mau ke rumah sakit sama teman saya di apartemen, yuk doa lagi yuk, terus berdoa. Setiap berapa jam kami berdoa terus. Jadi saya mau sampaikan doa itu luar biasa, benar-benar. Dan akhirnya kami melihat hasilnya, Tuhan memberikan apa ya? Kami berdoa sama Tuhan begini, Tuhan biar kami pulang membawa kemenangan, bukan membawa penyakit lagi. Kami pulang membawa kemenangan, tidak sama seperti kami datang dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tapi kami pulang dengan sorak-sorai. Dan itu terjadi, kami pulang dengan kelegaan. Setelah dengar berita dari dokter stadiumnya 0, kami langsung bersuka cita, langsung kami bisa pergi ke mall walaupun masih lemas. Kalau bisa dia mau pakai kursi roda, tapi di mall itu nggak ada kursi roda. Tapi maksudnya kami mau bersuka cita karena Tuhan begitu baik. Jadi saya mau sampaikan, doa itu luar biasa, benar-benar. Makin banyak kita berdoa, Tuhan makin banyak bekerja dalam kehidupan kita. Itu aja. Saya mau tambahin lagi dikit, sebelum ya. Yang pertama saya bersyukur karena kanker saya stadium 1. Amin. Kalau sudah stadium 3, ngerinya kanker nih ya. Ngerinya kanker usus dan kanker lainnya. Itu dia nggak ada gejala. Orang tanya, Pak, gejalanya apa? Gejala saya sakit mah. Tapi kata ternyata ya, saya suka buang air ke toilet, tapi nggak keluar. Konstipasi ya. Sembelit kata orang. Nah, itu gejala. Dan kalau kita maaf ya, buang airnya keluarnya kayak tai kambing. Itu kanker. Dan saya itu sekali-sekali seperti itu. Nggak tiap hari. Lainnya bagus gitu ya. Cuma sekali-sekali. Jadi saya nggak kira ini kanker. Jadi gejalanya apa, saya nggak tahu. Karena stadium 1 nggak ketahuan. Tapi kalau sudah rasa sakit, itu sudah stadium 3. Dan biasanya sudah lebih parah. Nah, dokter bilang stadium 1 itu 95% sembuh. Puji Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur kanker ini di usus. Bukan di pankreas. Bukan di ginjal. Bukan tempat lain. Karena kalau di tempat lain, sulit ngatasinya. Kenapa ini saya bersyukur ini di usus? Usus kita tuh panjang sekali. Berkelip-kelip gini. Panjang sekali usus kita. Jadi karena dia panjang, dia bisa dipotong. Bisa dipotong, bisa disambung lagi. Jadi saya bersyukur kena kanker di usus. Yang ketiga, saya bersyukur ternyata kanker saya 19 cm dari anus. Jadi dia anus tuh begini, ada begini, bengkok begini, dan saya dibengkokkan itu. Nah, dokter bilang, kalau ini di bawah ini, disalurkan dia begini ya, kalau di bawah ini harus dipotong rektum, anus harus dipotong, untuk pengobatannya anus ditutup, dibuka di apa? Di kantong, di apa? Di perut, betul nggak sih? Aduh, saya bayangin Tuhan, jangan sampai kantong di perut Tuhan, tolong Tuhan, walaupun sementara ya, tapi kan itu menderita. Tapi waktu kita ketemu dokter bilang, puji Tuhan, kanker Bapak 19 cm, jadi di atas rektum tidak perlu rektum dipotong. Bukankah kita harus bersyukur, amin? Dan luar biasa Tuhan, luar biasa sekali Tuhan itu. Luar biasa sekali, banyak alasan saya bersyukur. Tapi saya berterima kasih untuk istri yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya. Aduh, kuat sekali, tabah sekali. Luar biasa banget. Amin. Itu mungkin cerita saya. Jadi ingatlah, Tuhan kita Maha Kuasa. He can do all things and everything. Semuanya under control Tuhan. Amin. Ini proses sementara.
hasilnya kemuliaan bagi nama Tuhan. Seorang teman pendeta yang salah satu yang mendampingi saya bilang gini, saya merasa kuat dalam hati saya, dia bilang sama saya, Bapak selama ini khotbah mengencourage orang, memberikan harapan kepada orang, mendorong orang semakin dekat sama Tuhan. Tapi sekarang Tuhan bawa Bapak dalam pelayanan supernatural. Saya percaya setelah ini Bapak doakan orang sakit, Bapak akan melihat mujizat-mujizat terjadi. Saya aminkan dalam nama Yesus. Jadi saya nggak cuma khotbah, tapi ketika saya berdoa buat orang sakit, saya bisa berdoa untuk mereka dan kesembuhan terjadi. Dan dari proses itu Tuhan mengubah banyak dalam hati saya. Tuhan mengubah banyak sikap hati saya yang luar biasa. Yang selama ini cuek sama orang, yang selama ini tidak care sama orang, sekarang ngerasain sendiri, saudara. Berapa kita butuh perhatian, kita butuh kasih sayang dari orang, kita butuh memperhatikan orang. Saya berubah. Saya tobat. Untung ini cuma sementara. Dan ini mengubah hidup saya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati. Haleluya. Ya, silakan Pak Agus, boleh berdoa buat kita ini. Mungkin ada yang sakit, baik secara tubuhnya, mungkin sakit dalam keluarganya, sakit dalam keuangannya, sakit dalam kerohaniannya. Saya percaya melalui doa dari Pak Agus dan Ibu Lingling, ya, kami hari ini juga pasti ngalami kesembuhan, ya, sekonyong-konyong mendadak sontak, ya. Silakan Pak Agus sama Ibu Lingling, boleh berdoa buat kita, ya. Oke. Mari kita satukan hati berdoa. Urayandala basyandala balab. Indala basyandala batakandala basyandala balab. Indala basyandala batakandala basyandala balab. Indi dibitiki adalah basyandala batakandala basyandala. Indala batakandala basyandala bala basyandala. Orala batakandala basyandala batakandala basyandala. Indala batakandala basyandala bala basyanda. Orala basyanda la batiki di bitiki andala masyanda. Hamba bersyukur Tuhan kalau hamba baru menjalani satu pengalaman rohani yang spektakuler bersama dengan Tuhan. Hamba bersyukur Tuhan membawa hamba dalam satu dimensi yang belum pernah hamba alami sebelumnya. Terima kasih Bapa, kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Kalau kau sudah menolong hambamu, kau sudah menyembuhkan hambamu, kau sudah memulihkan hambamu. Hamba percaya Engkau Allah yang sama, yang tidak berubah. Kami tahu Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan. Tidak ada kekuatan kuasa yang melampaui kuasa-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat. Tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang maha tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkau tahu, Engkau mengerti Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami coba menerka-nerka, kami menebak dalam pikiran kami. Biar kami percaya saja kepadamu ya Bapa. Biar kami boleh mengalami pewahyuan ilahi, penyataan Tuhan. Tuhan menyatakan diri kepada kami. Hamba tidak tahu apa masalah, pergumulan, penyakit yang sedang dialami anak-anak-Mu. Mungkin penyakit secara finansial, penyakit secara emosional, secara relasional, secara spiritual, secara fisikal ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menolong setiap kami. Tuhan memberikan kami kekuatan melewati setiap masalah pergumulan kami. Tuhan menambahkan iman dan pengharapan kami. Biar respon kami, attitude kami, ketika kami dalam masalah, attitude yang dewasa, yang mature ya Bapa. Hamba berdoa biar kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu, kuasa Tuhan yang sudah menyembuhkan dan memulihkan hamba, kuasa Tuhan juga akan bekerja bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biar kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menolong, melepaskan, memberikan kelegaan bagi setiap anak-anak-Mu di BNC New York, di Indonesia, di Amerika, bahkan yang mengikuti YouTube Tuhan secara online. Hamba berdoa biar kuasa Tuhan menjamah setiap mereka. Kesembuhan ilahi terjadi. Be healed di dalam nama Yesus. Dengan iman kami terima kesembuhan. Dengan iman sel-sel kanker. Dengan iman tumor-tumor hilang. Dengan iman Tuhan kebangkrutan Tuhan ubah jadi kesuksesan. Dengan iman kegagalan
kegagalan jadi keberhasilan. Amin. Dengan iman penyakit sembuh. Yes. Dengan iman pintu-pintu terbuka. Amin. Terobosan-terobosan Yes, terjadi Lord. bagi setiap anak-anak-Mu ya Nama Bapa. Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Yes. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Yes. perkenanan favor-Mu, Amin. nyatakan kasih-Mu, Amin. nyatakan diri-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Amin. Kuatkan setiap mereka. Kami tahu tidak mudah melewati masa proses-proses Tuhan. Ya. Tapi Tuhan kuatkan, Tuhan tolong. Ini cuma sementara, pasti ada jalan keluar. Amin. Pasti ada solusi, pasti ada kemenangan. Yang sakit, Yes. be healed in the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Kami katakan be Yes. healed in the Dalam name of nama Jesus. Yesus. Terima kasih Bapa. Sembuhkan, pulihkan secara rohani. Amin. Pulihkan secara emosi. Amin. Pulihkan secara mental. Pulihkan secara finansial. Yes. Pulihkan secara fisikal. Pulihkan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Amin. Di dalam nama Yesus Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Yesus Yes. Roh Kudus membawa kesembuhan itu terjadi. Amin. Kami bersyukur segala pujian, hormat, Yes. kemuliaan Amin. hanya bagi Amin, Tuhan. nama-Mu. Amin. Di dalam nama Dalam Yesus nama kami Yesus. berdoa. Haleluya. Amin.